Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dengan NIM A1J1200092 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan merupakan peristiwa bertambahnya ukuran sel makhluk hidup, baik massa, tinggi, atau volumenya. Peristiwa ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali seperti keadaan awal karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel di dalam prosesnya. Kemudian, sedangkan perkembangan merupakan sebuah proses menuju kedewasaan, sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pertumbuhan primer, merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan primer membuat akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder, merupakan pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya perbesaran diameter batang dan akar. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem lateral, yaitu cambium fascicula dan cambium gabus atau velogen. Kemudian ada perkecambahan. Perkecambahan merupakan tahap awal dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Tumbuhan muda ini disebut dengan kecambah. Tipe perkecambahan. 1. Perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah, sehingga bagian hipotipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah, sehingga bagian hipokotil dapat terlihat jelas. Kotiledon akan melakukan proses fotosintesis selama daun belum terbentuk. Pada proses ini, radikula menjadi organ pertama yang muncul dan tumbuh menembus permukaan tanah. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledon tidak dapat terangkat ke permukaan tanah, sehingga hipokotil tidak bisa terlihat. Proses pertumbuhan ini ditandai dengan epikotil yang memanjang. Plamula akan tumbuh ke permukaan dan menembus kulit benih. Ada faktor dari perkecambahan. Yang pertama itu air, yang kedua suhu, yang ketiga cahaya, dan yang keempat oksigen. Kemudian masuk pada proses perkecambahan. Berikut ini adalah video dari proses perkecambahan.